di sebuah menara kaca di Shenzhen, Tiongkok, di bawah langit yang berkilau dengan lampu neon. Para insinyur Huawei bekerja tanpa lelah di laboratorium yang penuh dengan peralatan canggih. Di sana, di tengah dengung mesin dan kilatan layar komputer, sebuah mimpi besar sedang dikejar. Menciptakan chip semikonduktor yang akan mengubah nasib perusahaan dan menantang dominasi teknologi global. Dengan satu keputusan Trump, pintu menuju teknologi Amerika tertutup bagi Huawei. Tuduhan keamanan nasional menghantam perusahaan seperti petir, memutus akses mereka ke chip semikonduktor, otak kecil yang memberi kehidupan pada smartphone, jaringan 5G, dan perangkat pintar lainnya. Huawei, yang pernah berdiri gagah sebagai raja pasar smartphone global, kini menghadapi ancaman eksistensial. Pertama, insinyur seperti seniman merancang arsitektur chip menggunakan perangkat lunak canggih, menciptakan pola sirkuit yang rumit. Karena melibatkan teknologi Amerika, mesin ini juga terlarang bagi Huawei. Kita akan membangun jalan kita sendiri, kata Ren Zhengfei, pendiri Huawei, dengan nada penuh tekad. Perjuangan dimulai, dan itu adalah perjalanan penuh rintangan. Tanpa mesin ini, membuat chip canggih seperti yang digunakan di smartphone premium adalah mimpi yang tampak mustahil. Kemudian, mesin fotolitografi raksasa mahal yang menggunakan cahaya ultraviolet ekstrem mengukir pola ini pada wafer silikon dengan presisi nanometer. Proses ini seperti mengukir lukisan Mona Lisa pada sebutir pasir. Pesaing seperti Apple dan Samsung melaju dengan chip 3 nanometer, meninggalkan Huawei di belakang. Namun, di dalam negeri, Huawei menjadi simbol kebanggaan nasional. Mereka berinvestasi dalam teknologi baru, seperti litografi berbasis laser dan material seperti grafena, yang bisa mengubah cara chip dibuat di masa depan. Kecerdasan buatan juga menjadi sekutu, membantu mengoptimalkan desain chip dengan lebih cepat dan efisien. Di kampus-kampus Tiongkok, ribuan mahasiswa teknik belajar tentang semikonduktor, menjanjikan generasi baru yang akan melanjutkan perjuangan ini. Mate 60 Pro terjual habis dalam hitungan menit, menunjukkan bahwa konsumen Tiongkok masih percaya pada merek ini. Mesin EUV tetap menjadi mimpi yang sulit diraih, dan rantai pasok global yang saling terhubung membuat Tiongkok sulit membangun ekosistem chip yang sepenuhnya mandiri. Tekanan politik juga terus berlanjut, dengan sekutu Amerika seperti Belanda dan Jepang membatasi ekspor teknologi ke Tiongkok. Itu adalah pertanyaan yang belum terjawab. Tapi satu hal pasti, kisah mereka adalah inspirasi, sebuah pengingat bahwa di tengah badai, selalu ada cara untuk menemukan cahaya. Mereka bermitra dengan SMIC, produsen chip terbesar Tiongkok, untuk memproduksi chip di dalam negeri. Di tengah embargo, mereka berhasil merancang chip 7 nanometer yang cukup kuat untuk menggerakkan smartphone premium. Ketika Huawei meluncurkan Mate 60 Pro pada 2023, dengan chip ini, dunia terkejut. Itu adalah pukulan balik, sebuah tanda bahwa Huawei masih bisa bertarung. Setiap chip yang mereka ciptakan adalah langkah kecil menuju kemandirian. Sebuah bukti bahwa bahkan di bawah tekanan besar, manusia bisa menemukan cara untuk bangkit. Mereka juga mulai bereksperimen dengan material baru seperti gallium nitride, yang menjanjikan masa depan di luar silikon. Di sana, di antara deretan komputer dan wafer silikon, mimpi terus dibangun. Perjuangan Huawei bukan hanya tentang teknologi, ini adalah tentang keberanian untuk menantang status quo, tentang keyakinan bahwa inovasi bisa mengatasi segala rintangan. Di sisi perangkat lunak, Huawei meluncurkan Harmonious, sistem operasi sendiri yang dirancang untuk membuat perangkat mereka tetap hidup meskipun menggunakan chip yang kurang canggih. Namun, SMIC tertinggal jauh di belakang TSMC, hanya mampu membuat chip pada node 7 nanometer. Sementara dunia sudah melangkah ke 3 nanometer. Mereka adalah orang-orang yang menatap layar komputer berjam-jam, mencoba memahami pola sirkuit yang rumit. Mereka adalah yang bereksperimen dengan mesin fotolitografi buatan lokal, meskipun hasilnya belum sempurna. Mereka adalah yang berkolaborasi dengan universitas-universitas Tiongkok, membimbing generasi baru untuk membangun masa depan teknologi. Setiap langkah terasa seperti mendaki gunung dengan tangan kosong. Setelah itu, bahan kimia ditambahkan untuk mengubah sifat listrik silikon, dan lapisan demi lapisan dibangun hingga chip selesai, siap dipotong dan dikemas. Ini adalah kisah Huawei, sebuah raksasa teknologi yang terjebak dalam badai geopolitik, namun menolak menyerah. Chip Kirin, yang dirancang oleh anak perusahaan Huawei, HiSilicon, adalah jantung dari perangkat mereka. Bayangkan sebuah kota kecil yang dibangun di atas sehelai wafer silikon, dengan miliaran transistor saklar kecil yang mengalirkan
atau menghentikan. Arus listrik ditempatkan dalam ruang seukuran kuku jari. Setiap transistor ini begitu kecil, hanya beberapa atom lebarnya, namun mampu memproses data dengan kecepatan kilat. Tetapi chip ini diproduksi oleh TSMC, raksasa Taiwan yang menggunakan teknologi Amerika. Ketika TSMC terpaksa menghentikan pasokan karena embargo, Huawei terpaksa mencari jalan keluar dari kegelapan. Pada tahun 2019, dunia teknologi diguncang oleh keputusan Amerika Serikat yang menempatkan Huawei pada Entity List. Bayangkan sebuah kapal besar yang tiba-tiba kehilangan mesinnya di tengah lautan badai. Itulah Huawei saat itu. Untuk memahami betapa sulitnya tantangan ini, kita perlu menyelami dunia mikroskopis chip semikonduktor. Proses pembuatan chip adalah tarian teknologi yang menakjubkan. Namun, mesin EUV ini, yang diproduksi oleh ASML di Belanda, adalah titik lemah Huawei. Di tengah krisis, Huawei tidak menyerah. Di ruang-ruang rapat yang dipenuhi ketegangan, para pemimpin perusahaan menyusun rencana. Huawei menuangkan miliaran dolar ke penelitian dan pengembangan. Di laboratorium-laboratoriumnya, para insinyur bekerja hingga larut malam, mencoba memecahkan teka-teki teknologi chip. Di luar laboratorium, Huawei mencari solusi kreatif. Mereka menjelajahi arsitektur chip open source seperti RISC-V yang tidak terikat pada lisensi Amerika. Di balik layar, ribuan insinyur dan ilmuwan menjadi pahlawan tanpa tanda jasa. Salah satu kisah yang menonjol adalah tentang tim kecil di Silicon yang bekerja pada chip Kirin 9000S. Namun, badai belum reda. Membuat chip 7 nanometer adalah kemenangan, tetapi pasar global menuntut lebih. Di pasar, Huawei merasakan dampaknya. Pangsa pasar global mereka merosot, terutama di luar Tiongkok, karena smartphone mereka tidak lagi dilengkapi layanan Google. Di tengah kegelapan, ada cahaya harapan. Huawei terus berinovasi. Kisah Huawei adalah tentang ketahanan. Ini adalah cerita tentang sebuah perusahaan yang, meskipun dihantam badai, terus berlayar. Saat malam turun di Shenzhen, lampu-lampu laboratorium Huawei tetap menyala. Apakah Huawei akan berhasil menguasai teknologi chip dan kembali ke puncak? Kalau pembahasan seperti ini bikin kamu penasaran, tekan tombol subscribe dan bagikan ke teman-temanmu. Tetap penasaran? Dan sampai jumpa di video berikutnya.